أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan hormati para ulama, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita, masih berikan kekuatan kepada kita, masih berikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat Id secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru kita, orang tamu kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, dan menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di antara kita yang masih sakit atau keluarga kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah sembuh nanti semakin taat dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang lagi banyak masalah, mudah-mudahan dimudahkan permasalahannya untuk diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita masih punya utangnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terselesaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih di masalah tasbih. Tasbih ini adalah maksud dari firman Allah, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli." Jadi perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat, perkataan yang teguh, yang dimana bahasanya tasbihu fi arba'ati ahwalin. Jadi tasbih ini ada di 4 kondisi, 4 keadaan. Ahaduha indal maut. Yang pertama, tasbih itu bisa kematian. Dan makanya orang yang ikhlas beramal kepada Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, maka saat kematiannya ini akan diberikan tasbih oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga kematiannya mudah. Kematiannya membawa iman dan bisa dihibur oleh malaikat yang datang kepadanya, dihibur dengan kegembiraan surga, kenikmatan surga, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ditampakkan juga bagaimana tempatnya di dalam surga. Dan sehingga saat seseorang dalam kematian ini mendapatkan tasbih, ya, maka orang yang semacam ini kematiannya adalah merupakan kematian yang diharapkan. Sehingga apa? Sehingga orang yang semacam ini nanti hidupnya bahagia akhiratnya. Jadi tasbih di saat kematian. Kenapa? Karena saat kematian ini godaannya sangat luar biasa. Apalagi setan iblis ini usahanya berbagai macam. Yang penting jangan sampai orang ini mati bawa iman. Coba bayangkan, dari muda menjadi bodak terus setiap hari, tiba-tibanya mati bawa iman, kan kecewa dia. Makanya berbagai macam godaannya. Saat seseorang itu seperti maut, maka berbagai macam cara datang iblis kepadanya. Dengan berbagai macam rupa penawaran, macam-macam penawaran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya iman hilang, supaya tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan daripada iblis. Dan makanya di saat sakaratul maut itu, malaikat maut yang mencabut nyawa seseorang ini sebagaimana menceritakan
bahwasanya mampir ke masjid dulu. Nanya ke orang masjid, kenal nggak kamu sama orang itu? Oh kenal. Dia orang yang baik, ahli masjid, ahli zikir, istiqomah di taklim, hati-hati kalau yang rupiah. Makanya teman yang biasanya di masjid daripada bangsa mereka, temannya sholat berjamaah, temannya zikir, temannya taklim, maka semuanya berbondong-bondong menemani daripada malaikat maut menuju rumah si fulan. Setelah nyampe sana, maka setan diusir. Iblis yang menggoda diusir. Sehingga apa? Orang yang semacam ini menghembuskan nafasnya terakhir dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa setan diusir oleh mereka? Dan malaikat membela benar-benar jangan sampai setan ada kesempatan menggelincirkan. Ini bagi orang yang banyak temannya di masjid, yang dari bangsa malaikat, yang apa sih lewat, gak punya teman malaikat, temannya banyak setan, malah ribet banget urusan. Kenapa? Karena gak ada yang bilang. Makanya di saat malaikat mau datang ke masjid, kamu kenal gak sama orang itu? Oh saya gak kenal. Rumahnya sih katanya dekat dengan masjid, tapi gak pernah terus. Sehingga gak ada malaikat yang datang membela daripada yang namanya godaan iblis. Biarkan saja. Sehingga apa? Sehingga udah ngap-ngapan gak pikirkan bagaimana imannya. Yang dipikirkan bagaimana hartanya, yang dipikirkan bagaimana anaknya, macam-macam. Tapi gak pernah terpikirkan tentang bagaimana iman yang ada di dalamnya. Sehingga kalau orang yang semacam ini, maka malaikat Israil, malaikat maut datangnya dengan wajah yang serem, dengan muka yang hitam, bau yang busuk, dengan sangat menakutkan. Dan di saat rohnya sudah ditenggorokan, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatnya di dalam neraka. Maka semakin bingung, tolak kiri, tolak kanan, dalam keadaan kebingungan. Dia mau lari, nggak bisa lari. Orang sekelilingnya pun juga nggak merasakan apa yang sedang terjadi pada dia. Kenapa? Karena ini sudah sifatnya gaib. Jadi kebingungan dia, lari nggak bisa lari, lari kemana dulu? Itu rohnya sudah buat mainan oleh malaikat Israil. Dan makanya sebelum terjadi hal yang demikian itu, marilah sama-sama kita jaga perintah Allah. Kita jaga sholat berjamaah. Kita jaga majlis taklim. Karena buat majlis taklim ini, malaikat itu bersaf-saf sampai arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya teman-teman dipanggil itu kan kita tidak lihat saja. Karena sifatnya gaib, malaikat bersaf-saf sampai arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai orang yang lagi taklim, menyertai orang yang lagi zikir. Dan itu semuanya teman. Kalau kita enak, kalau teman malaikat kan adem. Beda kalau yang lebih setan, beda panas banget itu. Maka perlunya kita selalu istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah Pak, jangan semau kita. Ibadah itu sudah ada contohnya. Jadi kalau semau kita, nanti gak sampai kita ke tujuan. Supaya kita sampai ke tujuan, ikut contohnya. Siapa yang kita contoh? Yang kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang utusan Allah. Sehingga apapun yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah itu. Makanya dalam hal sholat saja, kalau sholat fardu berjamaah, jangan sampai sholat sendirian di rumah. Karena sehebat apapun kita, kalau kita sholatnya sendirian di rumah, tak ada jaminan tuh. Satu aja belum dapat.
Tapi kalau kita berjamaah 27, belum lagi senyum para saudara sedekah, belum lagi jabat tangan berkuburan, satu langkah naikkan derajat, satu langkah diampuni dosa, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang menjaga daripada sholat berjamaah. Tapi kalau kita nggak sholat berjamaah, maka hal yang semacam itu tidak akan diberikan. Ya, ya memang kan kadang-kadang orang menghindar dari para sholat berjamaah kan macam-macam alasannya. Itu kan sunnah. Itu kan fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang melakukan, maka saya nggak dosa. Kenapa fardu kifayah? Emang. Cuma yang jadi permasalahan kalau kita nggak melakukan, kita nggak mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, itu kan sunnah memang. Walaupun sunnah kita kalau nggak melakukan, maka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita jaga dari para sholat berjamaah, karena itu nanti akan memudahkan kita dan akan Allah berikan tasbih indal mauti di saat kematian kita. Wasani fil qabri hatta yujiba bila khawfi. Tasbih yang kedua dan dalam kubur, sehingga bisa menjawab pertanyaan bila khawfi dengan tanpa takut. Inilah hebatnya orang beriman, menjawab pertanyaan dalam kubur tanpa adanya rasa takut. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman yakin, saya makhluk, malaikat makhluk. Malaikat munkar nakir adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada setiap mayat yang berundang kuburan. Dengan tasbih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap menjawab pertanyaan tidak ada yang namanya rasa takut, tidak ada yang namanya rasa khawatir. Kenapa? Karena dia merasakan walaupun malaikat itu adalah makhluk yang sama-sama tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawab pertanyaan lancar. Ditanya siapa Tuhanmu, lancar jawab. Ditanya matakul hadar rajul, lancar dia jawab. Semuanya lancar dia jawab. Tapi di saat orang yang tidak bisa menjawab, maka dalam ketakutan. Ya. Orang yang tidak ada bekal iman amal soleh yang bagus, masuk kubur dalam keadaan ketakutan. Ditanya mereka takut, kagak bisa jawab. Ditanya orang buka, kagak bisa jawab. Kenapa selama di dunia cuek sama Allah? Ya. Selama di dunia cuek sama Allah. Dipanggil oleh Allah, jangankan datang oleh aja enggak. Ini ada orang yang semacam itu cuma sama Allah. Jadi dipanggil Allah, jangankan datang oleh aja enggak. Ini kan cuek banget sama Allah. Coba deh, misalnya ada seorang karyawan dipanggil bosnya, jangankan datang oleh aja enggak. Ya mungkin sekali dimaklumin dah. Barangkali kagak dengar atau macam-macam. Tapi kalau setiap dipanggil selalu tidak datang cuek kepada bosnya, maka orang yang semacam ini nggak lama akan dipecat dengan cara Allah. Kenapa? Dipanggil kagak datang. Ini. Makanya panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, ya. Ini panggilan ini ada yang memang kita dengan berbagai macam alasan nggak datang. Ada juga yang panggilan itu kita harus datang, dipaksa datang. Maka yang pertama kan panggilan sholat. Azan panggilan sholat itu Allah yang panggil. Makanya kalau orang beriman mudah dia datang. Kalau dia imannya lemah atau bahkan ragu-ragu nggak beriman, nggak datang dia dipanggil Allah. Yang kedua panggilan haji. Makanya saat seseorang sudah mikot haji atau umrah, maka di sana labbaik Allahumma labbaik. Jadi datang menemui dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang haji merupakan tamu daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, panggilan mati. Kalau sudah panggilan mati ini kagak ada alasan. Ya. Makanya kalau disiarin dari masjid bahwasanya si fulan telah dipanggil oleh Allah menuju rahmat Allah, itu sudah tidak ada alasan, harus datang. Ya. Mau datang, nggak mau dipaksa untuk datang kepada Allah. Nah makanya sebelum datang panggilan yang ketiga ini, maka panggilan yang pertama, panggilan yang kedua, maka kita usahakan selalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan ridho dalam kehidupan kita. Ini panggilan Allah ya. Sehingga dengan panggilan Allah tadi, maka kita akan mudah menjawab daripada yang namanya pertanyaan kubur. Karena kalau sudah bisa menjawab pertanyaan kubur, maka kubur ini seperti taman dari taman surga. Makanya ada seruan, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Kalau sudah pengantin baru yang tidur, Pak, enak banget. Ya. Walaupun sudah tua, kamu pengantin baru, enak banget tidurnya. Perasaan baru sholat isya. Sebentar lagi udah azan subuh. Kagak terasa ini. Itulah tidurnya pengantin baru. Nah orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur, tidurnya juga seperti tidurnya pengantin baru. Gak lama tiba-tiba udah kiamat. Makanya doa orang yang beriman ini apabila bisa menjawab pertanyaan kubur, Rabbi aqimis sa'at, ya Rabbi segera tunaikan, segera datangkan hari kiamat. Kenapa? Tujuannya adalah agar supaya segera bertemu dengan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu indal hisab. Tasbih yang ketiga hisab. Kenapa? Karena setiap kita, Pak, itu besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita perbuat ada tanggung jawabnya. Jadi apa yang kita lakukan bertanggung jawab. Apa yang kita ucapkan ada tanggung jawabnya. Makanya kalau kita ngomong juga jangan asal sembarangan. Apalagi sampai jatuhnya fitnah, memfitnah orang lain. Atau kalau sekarang fakta ya, jangan sembarangan. Kenapa? Karena setiap ucapan besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ngerasain orang, maka besok diminta bertanggung jawab. Makanya kalau kita pernah ngerasain orang, Pak, kita segera minta maaf sama orangnya. Yaitu enak kalau istilahnya yang kita rasain itu dekat dengan kita, enak, Pak. Nah kalau sampai yang kita rasain itu orang yang susah kita temuin, kan repot urusan. Coba ya, yang hari kita ngerasain orang yang orang itu susah kita temui atau jauh dari kita, kan repot urusan. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita usahakan ya, kita selalu belajar bicara yang baik-baik. Kalau nggak baik, lebih baik diam, kita berzikir. Hindarkan daripada ucapan-ucapan yang sekiranya menyakitkan orang atau mencari tajasus ya, mencari kesalahan-kesalahan orang. Kenapa? Karena yang namanya orang, Pak, dicari salahnya pasti ada. Kenapa? Gak ada orang yang sempurna. Makanya seandainya kita dapat berita di TV misalnya kan, ada berita di TV, gini. Ayo semuanya itu kan, maka jangan sampai kita sampaikan kepada orang lain. Seandainya orang lain itu tahu, maka usahakan tahunya jangan sampai dari kita. Kenapa? Karena kalau orang tahunya dari kita nanti, yang lain nyebarin kepada 10 orang, 10 orang nyebarin kepada 20 orang, 20 orang nyebarin kepada 100 orang, sampai ribuan orang, sehingga kita itu mendapat dosanya daripada mereka-mereka yang nyebarin. Ya. Makanya kalau kita dapat berita, nggak usah kita sampaikan.
Kenapa? Karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau memang itu kita niatnya amar ma'ruf nahi munkar, kita mencegah daripada kemungkaran, silakan. Atau bahkan misalnya ada seseorang punya aib, kita dijadikan saksi di pengadilan di depan hakim, dasar itu kita boleh mengatakan yang sejujurnya. Tapi kalau dalam keadaan masyarakat biasa, kita lagi santai, nggak usahlah kita suka nyebar-nyebarin daripada aib orang lain. Supaya apa? Supaya aib kita pun dijaga oleh Allah. Karena di saat kita suka nyebarin aib orang lain, maka suatu saat aib kita pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah hisab ya. Jadi di saat hisab ini tasbih diberikan oleh Allah. Sehingga hisabnya mudah. Hisab tentang kelakuannya mudah. Hisab ilmunya mudah dengan jawabnya. Hisab hartanya mudah juga dengan jawab. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah dihisab ini lolos, maka harapan besar surga tinggal. Yang ketiga, warabi'u inda sirati hatta yamurra kalbarqil khatib. Yang keempat, tasbih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat melintasi sirat, jembatan yang membentang di antara neraka. Lah orang yang mendapatkan tasbih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia murru kalbarqil khatib, lewat jembatan sebagaimana kilat yang menyambar. Kilat itu kan cahaya, berarti jalannya seperti kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kan sangat luar biasa. Sehingga kalau melintasi sirat secepat cahaya, nggak lama nyampe di surga. Karena gini Pak, dalam keterangan bulan nasib itu, di saat para lelakinya, suami-suaminya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai babak belur, itu para istrinya yang solehah itu sudah menunggu di surga. Jadi sebuah rumah di surga yang sudah tersedia kamar-kamar dengan dipan-dipan yang indah. Kalau bahasa kita sudah nunggu di depan rumah Pak. Mana suami saya ini? Kira-kira nyampe ke surga atau nyemplung ke neraka dengan perasaan was-was. Coba bayangkan. Dan istri-istrinya itu dijadikan ratu bidadari oleh Allah. Sehingga sambil nunggu di depan rumah di surga, maka di jantungnya itu ada tulisan nama suaminya. Misalnya si fulan, mana si fulan itu? Ada si fulan tulisannya. Itulah keutamaan wanita yang soleh. Makanya wanita soleh itu sangat mudah masuk surga, cuma ternyata kebanyakan di neraka. Jadi kalau wanita surga, wanita soleh itu suaminya masih dihisab, sudah ada di surga nunggu. Sudah semuanya dipersiapkan untuk menyambut kedatangan suaminya. Bisa suaminya lolos melintasi sirat dan dia sampai ke pelataran, ke halaman, maka di situ langsung berpelukan, melepas daripada kerinduan yang selama ini dirasakan. Karena di saat siratal mustaqim besok, melintasi sirat itu dengan berbagai macam kondisi. Makanya yang paling hebat itu seperti kilat menyambar. Ada juga yang kecepatan pesawat ibaratnya. Ada juga yang kecepatan mobil. Ada juga yang kecepatan jalan kaki. Ada juga yang merangkak. Ada juga yang baru saja lewat sudah kecebur ke dalam neraka. Nah, ini tergantung bagaimana amalan kita di dunia ini. Dan makanya amalan kita di dunia menentukan sekali bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Ya. Makanya kita berharap bagaimana kita besok melintas sirat ini, yaitu seperti kilat yang menyambar dan langsung sampai ke dalam surga Allah Subhanahu. Ada siratal mustaqim ini dalam satu riwayat itu perjalanan 1.500 tahun. Jadi yang
menanjak 500 tahun, menurun 500 tahun, rata 500 tahun. Makanya di antara ada perjalanan saat menanjak kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat menurun kita baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Saat datar kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saat berbelok-belok itu jalan kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Hendaklah kita laksanakan, kita praktekkan mulai kita sekarang di dunia. Dan kalau sudah nyampe akhirat kita tinggal hasilnya. Ya. Makanya harapan kita semuanya lewat sirat secepat kilat. Nah, tapi kita bisa seperti itu, makanya usahanya dari sekarang. Di antaranya orang yang bisa lewat secepat kilat itu, yaitu orang yang menjaga sholat berjamaah. Itu di antaranya. Ya. Yang bisa lewat secepat kilat adalah orang yang menjaga sholat berjamaah. Yang namanya orang menjaga, Pak, dijaga benar-benar. Kecuali udzur syarat, pada kondisi sakit atau ketakutan boleh tinggalkan berjamaah. Tapi kalau yang lain itu tidak pernah meninggalkan berjamaah. Bahkan kerja pun kerja tinggal sementara untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dagang pun tinggal sementara untuk melaksanakan sholat berjamaah. Cucu nangis tinggalkan sementara untuk sholat berjamaah. Kalau orang yang sudah menjaga sholat berjamaah dengan istiqomah sholat berjamaah, harapan besar akan diberikan tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melintas sirat secepat kilat. Ya, sehingga nanti segera berkumpul dengan keluarganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang sebenarnya, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena yang namanya kehidupan dunia, Pak, itu sifatnya semu. Kebahagiaan di dunia sifatnya semu. Semuanya sementara. Tapi yang nyata, yang benar-benar kehidupan itu adalah kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana udah kagak ada, Pak, kerja. Gak ada orang mudik. Gak ada orang di kantor. Gak ada lagi orang dagang ke pasar. Kenapa? Karena semua keperluan sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen apel datang. Datangnya apel sekalian dengan pohonnya. Akarnya di atas, buahnya di bawah. Petik satu apel, tumbuh lagi apel yang lain. Makan apel semakin dimakan semakin enak. Bahkan ibaratnya habis satu truk sendirian masih juga rasanya. Itulah di surga. Tapi kalau di dunia, Pak, segoyang-goyangnya apel, satu masih enak, dua masih enak, tiga, empat, lima bisa muntah. Artinya apa? Artinya yang namanya makan di dunia ini semakin dimakan semakin tidak enak. Kalau makan di surga semakin dimakan semakin enak. Istri di surga semakin hari semakin cantik. Walaupun sekarang sudah nenek-nenek misalnya jangan khawatir. Besoknya di surga mudah lagi. Setiap hari semakin cantik. Bahkan suaminya keluar dari pasar ke jalan-jalan dan pulang-pulang, ternyata istrinya kelihatan semakin cantik. Suaminya kelihatan semakin jantung juga. Itulah kehidupan surga. Sehingga kehidupan surga itu kehidupan yang tidak membosankan. Kalau kehidupan dunia, ini kehidupan yang membosankan. Kepada walaupun kamar kita bagus, tiap hari di kamar, bosan, Pak. Coba dah. Ya. Mentang-mentang tempat tidur kita enak, kita tidur, bosan. Itu kehidupan dunia. Tapi kalau kehidupan di surga kagak ada bosannya. Ya. Walaupun istilahnya tidur, kagak ada bosannya. Kenapa? Nikmat semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala, usahanya kita di dunia
Kita belajar taat kepada Allah, kita belajar menjaga ibadah kepada Allah, kita jaga hadir majelis taklim. Kenapa? Karena majelis taklim ini taman dari taman surga, termasuk sarana pengampunan dosa. Makanya kalau majelis taklim ditutup dengan surat majelis, kata malaikat kumu maghfuran lakum, berbeda kalian karena dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya dulu majelis taklim, walaupun sambil ngantuk, sambil tidur, pahalanya tetap dapat. Cuma kepahaman yang beda. Yang namanya orang ngantuk kan kadang-kadang dengernya pun itu kan sama-sama. Yang dikatakan bahwasanya mencuri salam itu halal karena dia remeng-remeng dikirain mencuri ayam itu halal. Kenapa? Remeng-remeng itu pahala tetap dapat. Ya, cuma kepahaman yang beda. Ya contoh ini aja lah, misalnya kita kenduri Pak, kita kenduri datang, udah kita tidur di pojok kita, ngorok lagi. Bangun-bangun, besok udah apa yang berkat udah keluar. Yang tidur sama nggak tidur bagiannya sama. Nggak mungkin keluar rumah, bapak tadi kan tidur separuh aja ya kan? Sama. Ya. Ini sudah perlunya kita untuk majelis taklim. Walaupun misalnya capek, nggak udah di pojok aja lah, tidur nggak apa-apa. Pahala tetap dapat. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu sarana ya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Istiqomah sampai akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Harapannya adalah bagaimana kita dikubur nama dari pertama surga mudah menjawab pertanyaan kubur. Dihisab mudah kita menjawab pertanyaan. Lewat sirat seperti kilat yang akhirnya kita bertemu dengan istri kita, bertemu dengan anak kita, berkumpul dengan teman-teman keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Makanya yang namanya urusan dunia Pak, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Kita orang kaya suatu saat pasti akan tinggalkan dunia. Makanya Pak, kalau kita meninggal jangan meninggalkan warisan banyak-banyak. Kenapa? Nanti kalau anak kita juga mau agama nyiksa kita Pak. Udah tinggalkan sedikit aja dah. Perbanyak sedekah, perbanyak bangun masjid, pesantren, bantu yang kira-kira teman yang lagi susah, banyak utang bantu. Misalnya ada teman nggak bisa bayar kontrakan bantu, itu harta kita sebenarnya. Ada saudara atau teman motor mau ditarik karena 3 bulan, bantu lah, bayarin aja. Itulah harta kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak kita tinggalkan dan di akhirnya hisabnya berat dan itu bisa membahayakan kita sendiri. Memang kita perasaan pelit itu ada. Jadi bagaimana kita bisa menghilangkan daripada perasaan lebih, perasaan bakhil harus kita apa hilangkan. Kenapa? Karena kalau tidak begitu maka nanti kita sendiri yang akan menyesal. Ya. Kenapa hisabnya berat? Memang kadang-kadang orang kan ya itu kan yang jadikan saya iya. Cuma kalau yang namanya harta itu kalau halal itu dihisab, kalau haram itu diazab itu harta. Nah makanya kalau kita mau berpikir yang cerdas, makanya harta yang ada dalam diri kita itu bagaimana kita kirim ke akhirat juga. Misalnya kita punya 10 miliar, 5 miliar kita kirim dulu. Itulah harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang akan menolong kita kelak. Nah, tapi kalau kita biarkan, ya, sampai akhirnya kita meninggal dunia, anak-anak kita nggak apa-apa, bisa juga kuburan belum kering, udah jadi rebutan, udah pakai pukul-pukulan, udah pakai pengadilan hijau.
dan lain sebagainya. Atau bahkan setelah dapat warisan juga maksiat macam-macam, itu kan nyiksa orang tuanya. Nah makanya kalau kita sudah orang beriman, kita kirim dulu ke akhirat. Ada bagaimana kita kasih juga. Cuma yang utama bagaimana harta kita itu kita kirim ke akhirat, sehingga itulah apa itu harta kita yang sebenarnya. Ya contoh aja gini Pak, misalnya ada orang rantau. Di perantauan itu hartanya banyak, kita kirim di kampung. Di kampung bangun rumah, beli ini, beli itu, fasilitas semuanya ada. Suatu saat pulang kampung enak pulang kampung. Kenapa? Fasilitas semuanya ada. Yang ribet urusan itu di perantauan dia pura-pura udah gak bikin apa. Ya, dia boleh pulang dari kampung juga enggak. Lah suatu saat kalau dia pulang kampung, di kampung gak punya rumah, di kampung gak punya apa-apa. Nah iya Pak, kalau masuk kampung dunia masih enak ya. Kita gak punya rumah, pulang naik keponakan masih ada rumah keponakan. Saudara masih ada itu saudara. Maka ya dikasihlah di kampung ini saudara kalau kita pulang kampung. Yang sangat kita khawatirkan ini kalau sampai kita pulangnya ke kampung akhirat. Kita pulang kampung akhirat, kita apa itu di kita cukup, itulah yang suatu saat kita akan menderita untuk selama-lamanya. Nah, makanya mulai kita hidup di dunia ini kita belajar ya bagaimana agar supaya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kelak kita menjadi penduduk surga yang bahagia untuk selama-lamanya. Karena kalau sampai kita meleset, maka ditakutkan kita neraka. Kalau sudah neraka, kita apa yang bisa kita buat? Ya bisa buat apa-apa. Ya. Dan kadang-kadang ada orang bodoh bilang, kalau mati lo gak enak, semua orang berbalik. Itu kagak ada yang balik. Kan konyol kadang-kadang begitu. Contohnya orang gini Pak, orang ditahan dan di penjara. Kenapa nggak balik aja kerja enak kan? Karena nggak bisa, gitu kan? Begitu juga orang sudah dikubur, kenapa nggak balik aja nggak bisa, gitu kan? Kalau bisa ingin balik, makanya persennya salahnya Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Jadi sudah melihat, sudah mendengar, yakin dengan janji Allah, maka minta dikembalikan kepada Allah untuk dia untuk beramal soleh. Nah makanya keyakinan yang semacam itu keyakinan yang sudah tidak ada artinya. Namanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita sehingga semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita Fatimah. Mudah-mudahan anak kita dicatat oleh Allah menjadi anak soleh dan solehah, dan akhirnya kita bisa berkumpul di dunia sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala surga untuk selama-lamanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.